Chapter 119. Gerakan Sekte Iblis. Sekte Iblis. Adik Dianzeng, bisakah kau hentikan kebodohanmu kali ini? Tanya Longzi. Apa maksudmu? Bentak Dianzeng sambil menarik kerah baju Longzi. Ketika Dianzeng menarik kerah bajunya, ekspresinya berubah. Dia tersenyum sambil menyipitkan matanya. Dengan nada pelan dia berkata, "Adik, bisakah kau lepaskan kerahku?" Ini pertama kalinya Dianzeng tak kena pukul. Padahal biasanya Longzi paling mudah marah dan tak pernah menganggap Dianzeng sebagai adik seperguruannya. Apalagi menganggapnya sebagai seorang Raja Iblis. Sejak dulu mereka tak pernah akur. Sikap baik Longzi membuat Dianzeng kebingungan. Dia melepaskan kerah baju Longzi, lalu berkata, "Katakan apa tujuan kalian? Apakah ini perintah pemimpin sekte?" Tak hanya datang bersama, sikap Kak Longzi juga mencurigakan. "Katakan padaku apa yang kalian inginkan," ucap Dianzeng. Semuanya terdiam dan menatap ke arah Raja Iblis Sayu yang berada di tengah 6 Raja Iblis yang baru datang. "Kenapa kalian menatapku? Kalian saja yang menjelaskannya," ucap Sayu sambil menatap para Raja Iblis satu persatu. "Kau kan tahu, kalau menjelaskan sesuatu bukanlah keahlianku. Aku tak suka sesuatu yang merepotkan," ucap Lanbing saat Sayu menatapnya. "Kalau begitu Kak Libau mau kan?" tanya Sayu. Libau tak menjawab pertanyaan Sayu. Dia menatap wajah Sayu dengan tatapan kesal. Sayu paham maksudnya, dan langsung menatap ke arah lain. "Kalau begitu Kak Lauhu, kemana dia pergi?" pikir Sayu. "Apakah kau mencari Lauhu? Dia sedang bersembunyi di belakangmu," tunjuk Libau. Saat Sayu melirik ke belakang, Lauhu telah menghilang. Sebenarnya dia hanya bersembunyi dari pandangan Sayu. "Haha, aku lupa dia kan memang pemalu. Pendiam dan pemalu. Aku heran dia bisa menjadi seorang Raja Iblis," pikir Sayu. "Sudah jelaskan saja pada Dianzeng," sambung Libau. "Adik Yinying, bagaimana jika kau..." Sebelum menyelesaikan ucapannya, dia tak melihat Yinying dan Huoyan yang awalnya berada tepat di sebelah kirinya. "Kemana mereka?" pikir Sayu. Karena tak ada yang mau menjelaskan, akhirnya Sayu menjelaskan tujuan mereka datang kemari. Tujuan kami datang kemari ialah memintamu untuk menghentikan perang ini secepatnya." "Jelas Sayu. Apa maksudmu? Kita hampir menang," bentak Dianzeng. Tap 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 18 Jenderal Iblis memasuki singgasana. Jenderal Iblis atau summoner kebanyakan berbentuk seperti Mogui, elang dengan tubuh manusia, dan manusia dengan kepala ular. Iblis yang bisa mereka summon tergantung tipe kekuatan mereka. Melihat semua jenderalnya berada di dalam sekte, Dianzeng semakin marah. "Apa-apaan ini? Kenapa kalian malah kembali? Di mana para jenderal utama yang bertugas mengawasi kalian?" bentak Dianzeng. "Santai adik Dianzeng. Ini perintah pemimpin sekte, dan juga keputusan kami. Biarkan para jenderal utama mengamuk, dan membasmi seluruh manusia di sana," jawab Sayu. "Memangnya apa yang pemimpin sekte katakan pada kalian?" bentak Dianzeng. Sayu melangkah mendekat, lalu membisikkan sesuatu kepada Dianzeng. Setelah mendengar tugas dan rencana pemimpin sekte, Dianzeng langsung mengepalkan tangannya, dan terlihat sangat kesal. "Apa kau tak bohong padaku?" tanya Dianzeng. "Aku tak pernah bohong adik Dianzeng. Jadi apa kau ikut?" tanya Sayu. "Tentu saja," jawab Dianzeng. "Kerajaan Angin, Wilayah Tenggara." Jenderal Fengzu beserta sekte Duri Naga menjaga wilayah Tenggara. Sejak matahari terbit hingga tengah malam mereka tak diserang satu iblis pun.
Tak ada satupun yang terluka. Mereka bernafas lega akan hal ini. Meski aneh, jika iblis memang tak menyerang itu merupakan kabar baik. Namun semua ketenangan mereka mulai berubah. Ketika mereka sedang bersantai, ribuan tombak berwarna emas meluncur menghujani mereka. Syat syat syat. Klep klep klep. Dalam sekejap puluhan ribu prajurit biasa mati. Kini hanya para anggota Sekte Duri Naga dan Jenderal Feng Zhu yang tersisa. Ada apa ini? Dari mana datangnya tombak itu? Pikir Jenderal Feng Zhu. Semuanya lari. Ini bukan tugas yang mudah lagi. Gunakan gulungan teleportasi. Ucap pemimpin kelompok Sekte Duri Naga. Baik. Ucap para anggota Sekte Duri Naga. Tunggu, kalian ingin kemana? Teriak Feng Zhu. Tap tap tap, suara langkah kaki. Kretak-kretak, suara iblis meregangkan ototnya. Ketika kelihat ke depan, Jenderal Feng Zhu melihat iblis berbentuk manusia. Wajahnya terlihat seperti manusia. Tapi mata merah dan aura hitam yang keluar dari tubuhnya pertanda jelas bahwa yang berjalan mendekat itu adalah iblis. Wah, aku baru mulai loh. Ucap Di. Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan? Ucap Jenderal Feng Zhu. Ketika ditanya Jenderal Feng Zhu, Di malah tersenyum lalu menjentikkan jarinya. Tepat setelah itu puluhan ribu tombak yang telah membunuh prajurit kerajaan angin menghilang. Saat itu juga tiba-tiba saja muncul satu tombak emas tepat di depan tangan kanan iblis itu. Ku dengar iblis yang memiliki wajah manusia di Sekte Iblis disebut Raja Iblis. Apa kau merupakan salah satunya? Tanya Jenderal Feng Zhu. Aku adalah Di, Jenderal nomor 1 dari Sekte Iblis Cabang Petir, bawahan dari Raja Iblis Dianzeng. Kalau kau tahu kenapa aku memiliki wujud manusia, jawabannya adalah rahasia. Hahaha. Ucap Di. Agak jauh dari tempat Di berdiri, tak terlihat oleh Jenderal Feng Zhu. Di sudah beraksi. Giliran kalian mengamuk ke wilayah yang lain. Ingat, jangan sisakan satu manusia pun. Ucap Sayu. Baik. Ucap para jenderal utama iblis. Dengan memberi mereka pil suci, sekuat jenderal utama milik adik Dianzeng telah setara dengan Raja Iblis. Itu terlihat jelas dari wajah mereka yang berubah menjadi mirip manusia. Semua ini berkat bantuan Kak Longzi. Pikir Sayu. Dekat dengan perbatasan kerajaan angin bagian barat. Topeng bencana melesat secepat mungkin dari kerajaan es untuk menyusul Xiao Tian. Tapi sebelum dia sampai ke wilayah perbatasan, dia terhalang oleh sebuah arai pembatas yang sangat kuat. Meski dia mencoba menyerangnya sekuat tenaga, arai itu tak terpengaruh oleh serangannya. Arai apa ini? Kenapa ada arai di sini? Ucap topeng bencana. Duar-duar topeng bencana terus mencoba menyerang arai yang menghalanginya. Karena merasa sia-sia, topeng bencana menghentikan serangannya. Tepat setelah asap yang dibuat oleh api yang dia lepaskan menuju arai tersebut menghilang, topeng bencana dapat melihat dengan jelas. Di dalam arai itu ada 4 Raja Iblis yang sedang menatapnya. Topeng bencana sangat mengenal mereka. Mereka adalah 4 Raja Iblis yang memimpin cabang-cabang Sekte Iblis. Longzi, Li Bao, Lao Hu, Huoyan. Topeng bencana merasa aneh. Karena biasanya Sekte Iblis tak berani menantangnya. Dia bisa melawan 8 Raja Iblis seorang diri selama ini. Tapi kini hal aneh malah terjadi. Dia bahkan tak bisa menggores arai yang dibuat oleh salah satu Raja Iblis. Apa yang dilakukan para Raja Iblis di sini? Apa mereka masih sama seperti yang dulu? Aku tak tahu kalau mereka bisa membuat arai sekuat ini. Hahaha. Tawa para Raja Iblis. Percuma saja. Meski kau berusaha sekuat tenaga, kau tak akan bisa menghancurkan barrier milikku.
ucap Lauwu. Lauwu, Kak Longzi, aku mulai duluan ya. Aku sangat tak sabar. Aku ingin membalas perbuatannya terhadap kita saat perang dulu. Ucap Li Bao. Terserah kau saja. Kalau kau kalah, aku dan Huoyan akan menggantikanmu. Ucap Longzi. Tenang saja, itu tak akan pernah terjadi. Karena aku telah memakan pil suci. Kekuatanku tak seperti dulu lagi. Jawab Li Bao. Jauh dari wilayah perbatasan Kerajaan Angin bagian selatan, para pemburu iblis dan pasukan Kerajaan Air dihadang oleh Ratu Iblis Yingying. Berkat bantuan pil suci, Ratu Iblis Yingying bisa mengatasi mereka tanpa beban sedikit pun. Hosh, nafas terengah-engah. Kenapa Ratu Iblis Yingying bisa sekuat ini? Padahal dulu dia tak sekuat ini. Ucap pemimpin pemburu iblis. Ini bukan pertarungan yang bisa kita menangkan. Semuanya pakai gulungan teleportasi. Teriak Raja Kongqi. Gulungan teleportasi sangatlah langka. Hanya orang tertentu yang memilikinya. Jadi yang bisa selamat dari serangan Ratu Iblis Yingying hanyalah Raja Kongqi beserta 3 jenderal yang pergi bersamanya. Wilayah Selatan Kerajaan Angin. Wilayah selatan telah diserang oleh salah satu jenderal utama iblis. Semua prajurit yang di bawah Jenderal Feng Yun telah tewas. Sekte Racun Neraka melarikan diri dengan bantuan gulungan teleportasi. Sedangkan Jenderal Feng Yun terpaksa menghadapi salah satu jenderal utama iblis itu. Salam kenal Jenderal. Namaku Dier. Ucap Dier. Sereak Dier menebas tubuh Jenderal Feng Yun menjadi 2. Wilayah selatan telah berhasil ditaklukkan. Ucap Dier. Wilayah timur laut Kerajaan Angin. Panas. Teriak para prajurit. Semua prajurit terbakar habis oleh api abadi hingga menjadi abu. Api itu berwarna hitam pekat. Dan pemilik api itu adalah salah satu jenderal utama dari Raja Iblis Dianzeng. Iblis itu bernama Disan. Berhenti membakar prajuritku. Teriak Jenderal Feng Chun. Wilayah Utara. Salah satu jenderal utama Kerajaan Angin. Bertugas melindungi wilayah utara bersama Sekte Lautan Api. Jenderal yang bertugas di Sabah bernama Jenderal Feng Ming. Seperti wilayah lainnya, wilayah utara juga telah diobrak-abrik oleh satu orang jenderal utama Raja Iblis Dianzeng. Iblis yang bertugas di sini adalah Si Hao. Wilayah utara berhasil ditaklukkan. Ucap Si Hao. Wilayah barat laut. Wilayah barat laut bernasib seperti wilayah lainnya. Hancur dalam sekejap. Bedanya di wilayah ini tak ada satupun yang bisa selamat. Sekte Angin Surgawi dibantai habis bersamaan dengan Jenderal Feng Li yang bertugas di sana. Wilayah barat laut berhasil ditaklukkan. Ucap Wu Hao. Kerajaan Petir. Dewi tolong selamatkan Jenderal Tai Long. Ucap Tai Namchun. Kau ini Tulia. Satu-satunya cara menolongnya adalah menghabisinya hingga menjadi debu. Dia sudah menjadi mayat. Tak perlu kau tangisi lagi. Sambung Dewi Petir. Tap tap tap. Ketika Dewi Petir sedang meladeni Tai Namchun terdengar suara langkah kaki. Semua orang langsung menengok ke arah sumber suara. Semua orang terkejut melihat Raja Iblis Lanbing berjalan bersama orang asing. Sebenarnya orang itu adalah Dianzeng. Dianzeng merupakan Raja Iblis ke-8. Dia tak pernah membuat onar. Maka dari itu belum ada yang mengenalnya. Sedangkan Dewi Petir yang memang tak mengenal siapapun dari Sekte Iblis, merasa aneh karena badannya gemetaran saat melihat Dianzeng. Membawa iblis lemah bersamaku. Hanya untuk melakukan misi mudah semacam ini. Benar-benar merepotkan. Kenapa si guru bersikeras menyuruhku membawa Dianzeng? Dan siapa sebenarnya orang yang mengaku sebagai seorang Dewi Petir? Aku tak menyangka si Dianzeng yang keras kepala.
Mau ikut hanya karena aku menyebut namanya. Apakah wanita itu yang mengaku sebagai dewi? Pikir Lan Bing. Raja Iblis Lan Bing. Apa yang kau lakukan di sini? Bentak Tai Namchun. Seorang prajurit penjaga tanaman obat. Beraninya berbicara denganku. Aku tak mau menjelaskannya karena itu hanya merepotkan. Kalau tak ingin mati pergilah dari sini. Ucap Lan Bing. Ketika Lan Bing ingin melangkah maju, Dian Zeng menahannya. Dan berkata, biar aku saja yang mengurusnya. Baiklah. Kurasa kau bisa kalau hanya melawan seorang prajurit rendahan saja. Ucap Lan Bing. Dian Zeng berjalan mendekati Dewi Petir. Dia menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Dengan tatapan penuh amarah Dian Zeng berkata, sudah lama ya, Ibu. Ucap Dian Zeng. Ibu. Pikir Lan Bing. Sepertinya aku salah dengar. Pikir Lan Bing. Beraninya iblis sepertimu memanggilku ibu. Aku tak pernah punya anak sepertimu. Anakku hanya 2. Dan mereka berada di alam para dewa. Bentak Dewi Petir. Berhenti berpura-pura tak mengenaliku. Bentak Dian Zeng. Ibu. Hei, kenapa kau tak bilang kalau ibumu adalah orang gila yang mengaku sebagai seorang dewi? Ucap Lan Bing. Itu bukan urusanmu. Bentak Dian Zeng. Cih. Beraninya dia membentakku. Ribut dengannya hanya akan memperlambat misi. Itu hanya akan merepotkanku. 120. Gerakan Sekte Iblis Bagian 2. Wilayah Barat Daya. Jenderal Utama Feng Lu bersama perguruan Kristal Es bertugas menjaga wilayah Barat Daya. Sejak matahari baru terbenam mereka belum diserang satu iblis pun. Namun ketika waktu tepat tengah malam salah satu jenderal utama Raja Iblis Dian Zeng muncul lalu membantai mereka. Wilayah Barat Daya berhasil ditaklukkan. Ucap Liu Ming. Wilayah Barat. Raja Feng Juanyun bersama putrinya yang bernama Feng Yin melindungi wilayah barat dengan bantuan ratusan ribu prajurit dan murid-murid perguruan lahar dingin. Mereka melawan Qi Hao. Qi Hao merupakan salah satu jenderal utama Raja Iblis Dian Zeng. Awalnya dia memiliki kepala seperti seekor gorila. Setelah mendapat pil suci kini dia berkepala manusia. Dan kekuatannya telah meningkat drastis. Perguruan lahar dingin dibantai dalam sekejap. Dia bisa bergerak bebas di dalam tanah selayaknya Demon Kong tipe tanah. Dengan kecepatan tinggi, Qi Hao keluar masuk menembus tanah sambil menebas ratusan ribu prajurit kerajaan angin beserta murid-murid perguruan lahar dingin. Karena merasa pertandingan yang berat sebelah, murid-murid perguruan lahar dingin memilih mundur meninggalkan Raja Feng Juanyun dan putrinya Feng Yin. Duak, duak, duak. Raja Feng Juanyun menerima serangan Qi Hao. Dia ditebas terus-menerus tanpa bisa melihat dari mana arah serangan muncul. Semua itu terjadi karena lawannya bergerak begitu cepat melebihi Raja Feng Juanyun sendiri. Dengan kecepatan tinggi dan bersembunyi di bawah tanah, Qi Hao dapat menyerang Raja Feng Juanyun hingga puluhan kali dalam sekali hembusan nafas. Serat, 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 trak. Serangan Qi Hao berdampak begitu parah, hingga bisa membuat jirah Raja Feng Juanyun hancur berkeping-keping setelah menerima ratusan serangan dari Qi Hao. Kretak baju jirah yang melindungi tubuh Raja Feng Juanyun hancur. Karena tak bisa mengikuti gerakan Qi Hao, Raja Feng Juanyun akhirnya tumbang. Serangan terakhir Qi Hao berhasil melukai Raja Feng Juanyun hingga begitu parah. Tangan kanannya berhasil menembus badan keras Raja Feng Juanyun. Tangan kanan Qi Hao menembus tubuh Raja Feng Juanyun dari arah belakang. Ketika Qi Hao menarik tangannya keluar, darah Raja Feng Juanyun menyebar kemana-mana. Hingga akhirnya dia terbaring ke bawah tanah. Bruk. Melihat ayahnya terluka begitu parah, Feng Yin hanya bisa gemetar ketakutan.
sambil meneteskan air mata. "Ayah!" teriak Feng Yin. "Akhirnya tewas juga. Dasar raja yang keras kepala," ucap Qi Hao sambil menginjak tubuh Raja Feng Juanyun. Setelah menghabisi Raja Feng Juanyun, Qi Hao melangkah mendekati Putri Feng Yin, yang gemetar ketakutan melihat ayahnya tewas tepat di depan matanya. Sebelum dia melangkah begitu jauh, Raja Feng Juanyun yang dalam keadaan sekarat, dan dikira telah tewas, menahan kaki kanan dan kiri Qi Hao dengan kedua tangannya. "Tak akan kubiarkan kau mendekati putriku. Feng Yin, pakai gulungan teleportasi. Cepat pergilah," teriak Feng Juanyun. "Tapi ayah, aku tak mungkin meninggalkanmu," teriak Feng Yin. Qi Hao mencoba menggerakkan kakinya tapi tak bisa. Ini semua karena Raja Feng Juanyun mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam kedua telapak tangan, hanya untuk menahan kaki Qi Hao. Sayangnya Qi Hao bukanlah lawan yang mudah. Sambil tersenyum Qi Hao berkata, "Kau pikir dengan memegang kakiku, kau bisa menahanku?" tanya Qi Hao. "Tentu saja. Saat aku serius tak akan ada yang bisa lepas dari genggamanku," bentak Feng Juanyun. "Seperti yang diharapkan dari seorang raja, masih berani membentakku meski sudah hampir sekarat," ucap Qi Hao. Qi Hao menjentikkan kakinya sambil berkata, "Teknik pengendalian tanah, hantaman tanah." Setelah jentikan jari dan mengucapkan nama jurusnya, gundukan tanah muncul dari bawah, dengan kecepatan tinggi menghantam Raja Feng Juanyun, hingga membuatnya terpental jauh ke atas udara. "Kau seharusnya diam. Mungkin bisa selamat. Karena kau berani macam-macam denganku. Terimalah hukumanmu," ucap Qi Hao. Dia merapatkan semua jari di tangan kanannya. Setelah itu dia memusatkan ki ke telapak tangan kanannya. Dengan dilapisi ki, ketajaman serangannya akan menjadi 2 kali lipat. Tepat ketika Raja Feng Juanyun terjatuh dari udara tepat di hadapannya, Qi Hao menebas tubuhnya hingga menjadi beberapa potong. Dengan kecepatan tangan yang begitu tinggi, dalam sekali hembusan nafas serangan tebasan tangan kosong, berhasil menghabisi Raja Feng Juanyun. "Ayah!" teriak Feng Yin. "Jangan khawatir, kau juga akan menyusulnya," ucap Qi Hao. Feng Yin tenggelam dalam rasa takut dan sedih yang sangat berlebihan. Dia sudah pasrah dan menerima kematiannya. Namun tepat sebelum Qi Hao berhasil menebas Feng Yin, Xiao Tian muncul tiba-tiba dari dalam tanah, dan memukul Qi Hao hingga terpental ke atas udara. Los Qi Hao melompat ke arah Feng Yin. Tepat sebelum mengenai Feng Yin, Xiao Tian muncul dari dalam tanah memukul kepala Qi Hao hingga dia terpental ke atas udara. Tepat setelah pukulan pertamanya berhasil mengenai Qi Hao, Xiao Tian memukul tubuh Qi Hao dengan kekuatan penuh, hingga dia terpental mundur begitu jauh. Duak, duak. Ketika masih terlempar mundur, Xiao Tian mengeluarkan bola api biru dan melemparnya ke arah Qi Hao. Ledakan yang diciptakan begitu dahsyat hingga mampu meledakkan tubuh Qi Hao yang terlihat begitu keras. Xiao Tian berani memakai bola api biru, karena di sana tak ada saksi mata. Dia juga melihat Putri Feng Yin menutup matanya karena pasrah akan kematian. "Apa aku sudah mati? Kenapa aku tak merasakan serangan apapun?" pikir Feng Yin. "Berhenti menutup matamu. Semuanya telah baik-baik saja sekarang. Oh iya, katakan padaku di mana Raja Feng Juanyun berada?" tanya Xiao Tian. Ketika membuka matanya di luar dugaan, Feng Yin malah menamparkan Xiao Tian. Plak! Pipi Xiao Tian memerah karena mendapat tamparan dari Putri Feng Yin. Karena merasa dirugikan, Xiao Tian pun protes. "Hei, kenapa kau menamparku? Aku menolongmu. Tapi ini balasanmu," tanya Xiao Tian.
Aku tak memintamu menyelamatkanku. Harusnya kau biarkan aku mati tadi. Setidaknya aku tak perlu merasakan penderitaan lagi. Ucap Feng Yin. Xiao Tian marah mendengar jawaban Putri Feng Yin. Dia mendekatinya lalu menarik kerah Putri Feng Yin. Kau ingin aku membiarkanmu mati? Sebenarnya apa yang membuatmu berpikir begitu? Teriak Xiao Tian. Aku sudah kehilangan ayahku. Tepat di depan mataku sendiri. Aku tak memiliki alasan untuk hidup lagi. Lagi pula kerajaan ini sudah dihancurkan para iblis. Ucap Feng Yin. Bruak. Xiao Tian mendorong Putri Feng Yin hingga membuatnya jatuh ke tanah. Kalau kau ingin mati, ambillah pedang dari para prajurit yang tewas. Bunuh dirimu sendiri. Aku tak peduli. Dari awal aku memang tak berniat melindungimu. Tujuanku mengikuti pembasmian iblis hanya untuk meningkatkan kemampuanku. Ucap Xiao Tian sambil membalikkan badannya membelakangi Feng Yin yang tergeletak di tanah. Feng Yin berusaha berdiri, lalu mengambil pedang dari salah satu prajurit yang telah tewas. Dengan tangan yang gemetaran, dia ingin menebas kepalanya sendiri. Namun sebelum Feng Yin menebas kepalanya, Xiao Tian berkata, "Apa kau benar-benar putus asa? Apakah jika kau mengakhiri hidupmu, ayahmu akan kembali? Apakah dengan mengakhiri hidupmu, semuanya akan selesai?" Tidak, semua tak akan selesai. Kematianmu hanya memperburuk keadaan saja. Jika kau ingin mati silahkan. Tapi perlu kuingatkan padamu. Ibumu mungkin akan merasa sedih. Ucap Xiao Tian. Terang. Pedang yang dipegang Feng Yin terlepas dari tangannya hingga membentur tanah. Feng Yin menghentikan aksinya. Karena dia baru mengingat soal ibunya. Mendengar ucapan Xiao Tian dia mulai menyadari bahwa tindakannya barusan bukanlah tindakan yang tepat. Ayah, maafkan aku. Aku hampir saja menyia-nyiakan pengorbananmu. Jangan khawatir ayah. Aku akan terus hidup. Dan mencoba menjaga ibu. Dari serangan para iblis. Istirahatlah dengan tenang. Maafkan aku karena tak bisa menemuimu kali ini. Istirahatlah dengan tenang. Dan tunggu aku di surga. Ucap Feng Yin dalam hati. Kerajaan Petir. Dewi Petir dan Tai Namchun beserta semua prajurit kerajaan petir yang berhasil bertahan di wilayah istana, ditemui oleh Raja Iblis Lanbing dan Dianzeng. Hal yang membuat heran semua orang, adalah pengakuan Dianzeng kalau dia adalah putra dari seorang Dewi Petir. Berhenti melawak. Seorang Dewi sepertiku, tak mungkin memiliki keturunan seorang iblis. Bentak Dewi Petir. Lanbing, kau hadapi yang lain. Aku akan menghadapi ibuku. Ucap Dianzeng. Sejak kapan kau memanggilku Lanbing? Harusnya kau panggil aku Kak Lanbing. Ingat aku lebih tua darimu. Ucap Lanbing. Apa kau ingin terus berdebat denganku? Atau ingin membantuku? Sambung Dianzeng. Baiklah. Merepotkan saja. Kupikir kau menahanku karena ingin melawan prajurit hitam obat itu. Ternyata aku harus turun tangan juga. Benar-benar merepotkan. Ucap Lanbing. Cih, berhenti memanggilku dengan sebutan prajurit hutan obat. Aku punya nama. Dan namaku adalah Tai Namchun. Ingatlah baik-baik nama ini. Karena mulai hari ini, kau akan dikalahkan olehku. Ucap Tai Namchun. Terserah kau saja. Ucap Lanbing. Cepat maju dan lawan aku. Berhenti membuang waktuku. Melawanmu hanya membuang-buang waktu dan tenagaku. Aku tak suka melawan orang lemah. Akan lebih baik kau menyerah sekarang. Ucap Lanbing. Berhenti meremehkanku. Bentak Tai Namchun. Tai Namchun melapisi tangan kanannya dengan kekuatan petir. Lalu memukul Lanbing dengan kekuatan penuhnya.
Namun ketika dia menyerang Lan Bing, di luar dugaan Lan Bing malah menahan tangan Tai Namchun dengan tangan kosong. Bagaimana bisa kau tak terkena efek apapun? Harusnya kau tersambar petir yang melapisi tangan kananku. Harusnya kau terkena ledakan dahsyat saat menyentuh tanganku. Kenapa seranganku tak mempan terhadapmu? Ucap Tai Namchun. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Yang pasti serangan petir tak akan bisa mempengaruhiku. Jelas Lan Bing. Apa kau tak terkejut dengan perubahan kekuatanku? Tanya Tai Namchun. Aku akui kau sedikit berubah. Tapi kalau dibandingkan denganku, kau hanyalah butiran debu. Jadi jika ingin selamat berhentilah melawan. Ucap Lan Bing. Berhenti melawan. Maksudnya menyerah kepadamu. Itu mustahil. Karena aku akan menghabisimu. Bentak Tai Namchun sambil menyiapkan kuda-kuda. Cih, merepotkan. Ucap Lan Bing dengan wajah malasnya. Episode sebelumnya. Chapter 119. Gerakan Sekte Iblis. Episode berikutnya. Chapter 121. Gerakan Sekte Iblis bagian 3.